wahdina fiman hadait. Amin. Sampai mulai cari cinta. Allahumma hdina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait. Ayo sama-sama nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ayo sama-sama nastaghfiruka 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 wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi sayyidina Muhammadin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuhu wa karimuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama nuku singkuring dihormat anu hapunten namina beri sebatin hiji-hiji dan memang ke arapal saha kiai kesepuhana di desa ieu di kecamatan ieu. Badan ayat ke Toha, ke Akang, ke Usep, ke Asep, ke Ujang, ke Ahmad, ke Muhammad. Ayat meninggal. Ke Isahade, ke Kosasi, ke Soleh. Yang setelah pokoknya meninggal ya alhamdulillah, meninggal ya hapunten. Mugia sing paranjang yuswa amin. 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 Ini cari cing ada dulu. Apa terkesima lihat rekaman saya? Ya, cari cing lah. Amin. Aing ngamirankeun doa teh amin. Lamun ngirangkeun ya doa kanggo para kiaina naon teh amin. Insyaallah lamun urang ngaminan insyaallah anak-anak urang jadi kiai. Anak-anak urang jadi orang-orang soleh. Di doakeun kiaina mah didong ulang. Kalau ngahulang yang lihat terkesima ketampanan saya nggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugia para kiai sing panjang yuswa fi taatillah, sing bahagia barokah barokah fi dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI yang hadir. Bapakku, mana Bapakku? Masya Allah. Bapakku beserta reng-rengana, jajarana, semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan untuk bisa mengemban amanah daripada amanahnya masyarakat. Mudah-mudahan bisa membahagiakan masyarakat dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat
Dan mudah-mudahan mereka-mereka aparatur pemerintahan kita bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Dan juga tidak lupa kita doakan segenap para panitia. Sok mana panitia? Ya panitia. Alhamdulillah. Ada panitia khusus dan ada panitia umum. Jelas? Panitia khusus saha nyokos deh. Anu kucipruk kaditu kadieu capek mikiran tenaga leres duit eta panitia khusus. Lamun panitia umum nyumbangna naon doa kita umum. Leres Bu? Leres aya nyumbang doa pasti kan loba. Tapi tetap didoakeun. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita lakukan itu untuk kekasih Allah, juru penyelamat kita, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan di dunia maupun di akhirat. Segala sesuatu yang disandarkan dan dijadikan perantara yaitu kekasih Allah Sayyiduna Muhammad, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sekelas Nabi Adam, Nabi itu Allah sudah buktikan dan Allah sudah beritahu ketika Nabi Adam sabkul daripada Hawa, kesalahan yang dia lakukan di sorga, ketika itu atas gangguan dari iblis sampai Allah keluarkan di muka bumi ini yang penuh dengan hikmah atas skenario Allah. Di situ Allah berikan ampunan kesalahan dari Nabi Adam dengan wasilah Sayyiduna Muhammad. Bertahun-tahun dalam riwayat 40 tahun ngadoa ka Gusti Allah, minta ka Gusti Allah, nyuhunkeun ka Gusti Allah. Jadi lihat Gusti Allah. Nabi, maaf, bukan di sini Allah tidak mengabulkan nabinya, akan tapi Allah memberikan contoh dan Allah memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya. Semua pintu ditolak atas kekabulannya kecuali melewati satu pintu, yaitu pintunya Habibuna Muhammad. Inilah tujuan dari ulama kita ketika mengadakan acara muludan. Dengan inilah kita bisa mengenal, dengan inilah kita bisa jadikan wasilah, dengan inilah kita bisa cinta kepada siapa? Pintu segala macam pintu. Pintu dunia dan pintu akhirat, yaitu Habibuna Muhammad. Nabi Adam memohon ampun, tidak didengar oleh Allah. Tapi ketika menyebut nama kekasihnya yaitu Sayyiduna Muhammad yang dijadikan perantara untuk ampunannya, Allah berikan ampunan dengan seketika. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu ngambil dari faedah ini, dari hikmah ini. Lamun hayang sesuatu kekabulan diurus di Allah, erek urusan dunia, erek urusan akhirat, kudu menjadi wasilah saha Sayyiduna Muhammad. Maksudnya kumaha? Ulah poho sholawat, nah ulah hilak sholawat, nah doa muali buka pintuna. Lamun teu dimimitian ku sholat, ku sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan apalagi Masya Allah, yang kita keluarkan harta kita, pikiran dan tenaga untuk siapa pada malam hari ini? Untuk Rasulullah. Dengan harapan kita mendapatkan syafaat, dengan harapan kita bisa dikumpulkan, dengan harapan ketika Israel menjemput kita, Nabi Muhammad ada di sebelah kita. Yakin orang-orang yang ikhlas untuk mengeluarkan hartanya, pikirannya, tenaganya untuk Rasulullah, pasti Allah akan berikan itu di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai pernah diceritakan di zaman sahabat Rasulullah, pada suatu hari di tengah teriknya panasnya matahari pada waktu itu di kota Madinah, tidak pernah ada satu orang pun, jarang-jarang keluar di kota Madinah lamun geus hawa musim panas. Karena Masya Allah derajatnya di luhur 50 derajat Celcius. Lamun terpaksa mual keluar, jarang keluar ke jalan, kecuali kepaksa. Subhanallah, pada suatu hari Nabi Muhammad di terik tengah panasnya matahari, gerpa panasnya kanjeng Nabi keluar. Begitu pula siapa yang keluar dengan tidak ada janjian dan tidak disengaja? Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pun keluar.
janjian Pak. Ke ayah janjian. Pas di jalan Pak Amprok dengan tujuan Umar mau ke rumah Abu Bakar, Abu Bakar mau ke rumah Umar, dan keduanya ini mau nyamper dengan tujuan nanti mau ke rumahnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mau keluar mau ke rumah Abu Bakar dan Umar. Di tengah jalan Pak Amprok. Kaget Nabi Muhammad melihat ketika Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar keluar berjumpa dengan kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Ditanyalah oleh Nabi Muhammad, ma ahrajukuma, naon nulis ngaluarkeun maneh duaan teh, naon nulis ngaluarkeun anjeun-anjeun teh, waktu sakieu panasna Masya Allah kok bisa keluar? Dijawab keduanya dengan bersamaan ketika ditanya oleh Habibuna Muhammad dengan jawaban yang sama, yaitu ju ya Rasulullah. Terang ju, naon ju teh? Ju, naon ju teh? Beuteung perih lapar. Laparna mereka sahabat duaan jeung laparna urang beda. Urang mah beuteung karet Pak. Leres, leres. Terang beuteung karet geus madang cikene hayang madang deui komo bulan puasa geus monyong teh heula. Pak aduh teh loba. Puasa euy. Masyaallah. Sapoe kira-kira mun kira-kira puasa lamun siga zaman baheula saatan umat Kanjeng Nabi. Memang umat Kanjeng Nabi mah dimuliakeun. Sebelum umat Nabi Muhammad kita puasa hampir 24 jam. Dari mulai subuh sampai subuh deui. Kuat teh kira-kira mati geuning mun zaman ayeuna moal kuat subhanallah. Puasa teh dugi Masya Allah dari mulai pagi subuh sampai maghrib teh loba nu bolos asup ka balong ka eueun saeutik teu naon cek madhab maneh eta mah eueuh judulna di kamusna ge moal ngimu di kitab koneng kitab biruna ge sallu ala Nabi Muhammad. Ini ketika mengatakan ju ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, dari mulai kemarin sampai saat ini belum satu butir pun korma masuk ke dalam perut kami ya Rasulullah. Hiji-hiji akan korma lebet ka patuangan. Leuwih di 24 jam anjeunna teu tuang. Lamun urang teu kaluar kaeh meureun ya Rasulullah. Di urang kaluar teh ka bumi anjeun ka bumi saha lah kira-kira nu aya tuangan kanggo ngagandel patuangan sampai sakituna. Padahal sahabat Abu Bakar, sahabat Umar teh beunghar loh. Tapi beungharna beda jeung beunghar urang. Urang mah beunghar teh jeung patumpuk. Mun ditanya jeung saha anak incu. Sayyidina Abu Bakar mau menang duit kueta, misalkan menang 25 harta rampasan perang, misalkan menang 100 juta nya kueta dibeakeun. Lain dibeakeun jeung poya-poya, dibeakeun jeung naon? Jeung jalan fisabilillah sedekah tanaon. Makana Sayyidina Abu Bakar mah moal kasusul ku Umar bin sanesna. Lamun geus bab sedekah tidak ada duanya. Ketika perang Tabuk saja lamun geus urusanna jeung Kanjeng Nabi, katanya Sayyidina Umar dengan pedenya, ayeuna aing rek nyelehkeun Abu Bakar. Aing rek ngasihkeun separuh harta untuk persiapan perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Setengah hartanya daripada Sayyidina Umar dikeluarkan. Namun ayeuna urang setengah harta boga duit 500 juta, 250 juta disedekahkeun mampu teu? Tidak orang mengerjakan semacam ini kecuali mereka yang mempunyai mahabbah betul-betul kepada Nabi Muhammad. Cinta itu macam-macam Pak. Ada cinta yang luar biasa, ada cinta yang biasa, ada cinta yang palsu. Ternyata orang kemana? Luar biasa mereka para sahabat sampai Allah memujinya dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum. Masya Allah, mereka pun setiap individualnya dipuji oleh siapa? Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman bin Affan ketika menyerahkan segala-galanya untuk Rasulullah SAW, Nabi Muhammad memujinya ketika itu. Ma dharra ibn Affan ma fa'ala ba'dal yawm if'al ma syi'ta ya Utsman. Radhiyallahu anka ya Utsman. Shallu ala habibi Muhammad. Mun geus dipuji ya Allah muji kanjeng Nabi muji.
karena cintanya mereka kepada Rasulullah, berkorban teh kakabehan. Jadi lamun anjeunna bilang laparnya pantes da poe eta meunang, poe eta dikaluarkeun. Sayyidina Umar masa parok ke perang Tabuk. Sayyidina Umar mengatakan, "Geus ayeuna mah aing moal eleh ku Abu Bakar." Kan biasanya Abu Bakar menang di pujian Kanjeng Nabi untuk urusan dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perang Tabuk, datanglah Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, dengan pedenya saya serahkan separuh dari harta saya untuk ikut serta dan ikut hadir dalam pertempuran Tabuk." Dibikin separuh harta. Nih saya serahkan. Ditanya sama Rasulullah, "Mada taraktu min ahli?" Apa yang sudah engkau tinggalkan untuk keluarga? Separuhnya lagi ya Rasulullah. Barakallahu fikum. Didoakan Kanjeng Nabi. Tapi ketika Abu Bakar menyerahkan hartanya, Sayyidina Umar melihat, nah, masih lobaan kurang. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad kepada Abu Bakar? "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan ketika engkau serahkan harta ini untuk saya, untuk perang? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Apa jawaban Abu Bakar? Tidak mengeluarkan jawaban seperti Abu Bakar kecuali mereka orang-orang yang punya iman yang sangat kuat. Sampai dikatakan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad itu, jika seandainya iman seluruh manusia yang berada di muka bumi ini ditimbang dengan satu timbangan, dan sebelah kirinya imannya hanya imannya Abu Bakar, lalu jahat iman Abu Bakar As-Siddiq akan lebih menang imannya Abu Bakar As-Siddiq. Terus tempel iman Abu Bakar mau ngelek. Ketika ditanya, "Mana taraktu min ahli ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu sedangkan kau telah menyerahkan harta ini?" Separuh dari keluarganya seperti Umar, seperempat atau sepertiga atau 2/3 untuk keluargamu. "La ya Rasulullah, taraktullaha wa rasulah." Eueuh saeutik masalah harta. Di imah eueuh saeutik-eutik acan, jangankan harta, orna hiji eueuh. Nu urang ditinggalkeun jeung pamajikan jeung keluarga urang, naon ditinggalkeun? Allah jeung Rasulna, iman ditinggalkeun. Ngebeakan kabeh. Sampai Sayyidina Umar terpaksirah untuk orang. Aduh eleh deui. Masalah kebaikan teh ieu. Paheula-heula. Paloba-loba. Komo lamun geus urusanna jeung Kanjeng Nabi sampai sakituna. Ieu beurang-beurang kaluar kaduana 8 ju ya Rasulullah. Akhrajani ju, yang sudah mengeluarkan saya ini adalah lapar ya Rasulullah. Sampai sakituna. Ditanya balik ke sahabat ieu teh Abu Bakar dan sahabat Umar, "Ya Rasulullah, maaf, saya pun ingin tahu apa yang sudah mengeluarkan Anda di terik panasnya matahari ya Rasulullah. Apakah ini perintah dari Allah? Apakah datang Jibril alaihissalam?" Karena semua gerak-gerik Rasulullah pasti kalau bukan perintah, ini adalah datangnya Jibril, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Rasulullah? "Yang sudah mengeluarkan saya keluar di terik panasnya matahari adalah sebagaimana yang sudah mengeluarkan Anda ya Abu Bakar ya Umar." Lapar sarua aing. Lapar Kanjeng Nabi Muhammad leuwih top deui. Muncul bahasa Cirebon mah leuwih top deui. Masya Allah. Leuwih top deui. Abu Bakar Umar seharian dia tidak makan. Sehari semalam tidak makan karena kelaparannya, karena tidak makan. Tapi Rasulullah 3 hari 3 malam belum melemparkan satu suap butir daripada perutnya ke dalam perutnya korma. Sallallahu alaihi wasallam. Ieu Nabi nu gaduh pintu sorga, yang sudah penyebab utama kita bisa masuk sorga karena beliaunya. Tapi kitanya luha lehek baik badan sawarak-warakna dalam kamar kaang. Karena mikirkan Kanjeng Nabi insya Allah peringatan Maulid Nabi Muhammad momentum insya Allah bisa menjadikan pelajaran untuk kita, sehingga tidak ada yang di pikiran kita dalam keseharian kita kecuali Habibullah Muhammad SAW, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika interaksi antara Abu Bakar dan Umar dan Sayyiduna Muhammad, terlihatlah dari jendela seorang sahabat Rasulullah SAW lalu menghampiri ini sahabat. Ketika menghampiri, ditanya oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar, ma'akhrajukum hadhihi sa'ah." Apa yang sudah mengeluarkan waktu-waktu saat ini? Ini waktu yang terik yang panasnya matahari.
Dijawab oleh Rasulullah, kami dalam keadaan lapar, tidak keluar kecuali kami ingin mencari daripada sesuap makan. Masya Allah. Lapar. Rasulullah manusia, bukan malaikat. Merasakan sakit, merasakan lapar, ngantuk, sama. Tapi manusia bukan sembarang manusia. Kenapa dikatakan basyarun lakal basyar? Kenapa Nabi Muhammad dikatakan manusia tapi bukan sembarang manusia? Oh, yang jelas. Segala-gala nagela, lewih-lewih itu bisa diutarakan itu kata-kata. Sampai dikatakan jelas kita tahu dalam Al-Quran. Siapa yang berbicara? Beliau adalah manusia, bukan sembarang manusia. Al-Imam Ali, Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Siddudur mengatakan basyarun lakal basyar. Ini bukan dari lisannya. Hakikatnya dari siapa? Allah yang mengatakannya. Ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian manusia. Azizun alaihi ma'amitum, ini kelebihannya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayangnya sangat berbeda dengan kasih sayang kita. Akhlaknya beda dengan akhlaknya kita. Sampai akhlaknya itu tidak bisa diutarakan oleh kata-kata. Allah yang mengatakannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Tidak ada. Lapar dari Nabi. Sampai ketika sahabat ini mendengarkan lapar dari lisan Sayyidina Muhammad. Sahabat ini bukan sahabat yang kaya, sahabat yang pas-pasan. Tidak tahu di rumahnya ini ada makanan atau tidak, tapi spontanitas karena cinta dan iman dalam hatinya kepada Rasulullah, otomatis langsung mengatakan, ya Rasulullah, jika sudinya Anda mampir ke rumahku, saya akan siapkan makanan untuk Anda ya Rasulullah. Tapi penyawa di imah ayana bisa mikir. Ulamanya kadang-kadang melakukan kebaikan itu lo mikir ya. Ayo minta sumbangan dengan urusan muludan. Wah, dikorupsi ya panitia nah. Muludan teh aya di desa padahal mah kunaon kudu ngalacak apa mereka masyarakat. Aya tuh ngomong gitu. Pak Kubu aparat desa ngentak ke masyarakat teh lain dana desa eueuh. Aya sebenarnya. Tapi buat kasih pelajaran kepada kalian biar ikut andil ada dan serta. Ketika nanti nggak tahu walaupun sedikit ini bisa jadi syafaat dan hasanat. Ketika kita memperhatikan Nabi Muhammad lebih memperhatikan kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Urang masuk Allah bari jeung teu merek bari jeung mocos perang. Kita bahasa urang-urang. Tapi lihat kita mikir kita urusan jeung Kanjeng Nabi, teu mikir dua kali langsung silakan ya Rasulullah. Siap samina wa atona. Masya Allah. Jeung bari bahasa bib Nabi ada eueuh. Nabi ada eueuh syariatna aya. Nabi tetap masih ada. Ila yaumil qiyamah. Tetap masih ada di antara kita. Cuma hati kita yang menutupi, naudzubillah. Pikiran setan dan iblis yang menutupi hati kita sedang mengatakan Nabi geus eueuh, goblok kata. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya ketika disilahkan oleh sahabat ini langsung ketika dia datang menghampiri rumah tersebut, ketika duduk si sahabat ini tanya kepada istrinya, wahai istriku, dia kagok mundang, ulah sampai ngomong eueuhnya dah hareun gitu. Cuy. Yang memang kubu eueuh. Urang-urang itu isu kancan dahar. Naon ayat cenah? Eueuh naon? Ngan boga hiji pakaian urang naon embek masih leutik. Naon pakaianna? Embek masih leutik. Apa mikir? Langsung omnya geus ulah ya Rasulullah maafnya udah hareun heueuh. Naon ngomongna? Bencit embekna. Hidangkan untuk kasih Allah. Ini satu keberkahan. Kedatangan tamu daripada Masya Allah juru penyelamat kita Habibuna Muhammad SAW. Kata istrinya, ya ini mau disembelih dan dimasak nunggu waktu 2 jam sampai 3 jam Pak. Sahur pamajikan. Ya sudah, saya akan berbicara kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini baru mau disiapkan oleh istri saya. Mungkin butuh waktu 2 jam atau 3 jam. Ayeuna jam 1 jam setengah 2 Pak dah asar. Kata Rasulullah, siap, nggak apa-apa. Lebih baik kita nunggu etikaf di masjid sampai nunggu asar, sholat asar berjamaah baru kita makan datang lagi sini. Siap. Udah hiji, detik cempek udah cekulan detik kayak. Berangkat ini sahabat dan Abu Bakar dan Umar dan Nabi Muhammad SAW. Semuanya berangkat 4 orang ke masjid. Siapa yang memasaknya? Istrinya. Siapa yang menyembelih kambing? Istrinya. Bayangkan. Memang pemajikan awewek zaman baheula dan zaman ayeuna beda.
Baheula mah Wonder Woman, aya kotoran, aya kemasakan, aya kulit embe, ayeuna mah tipu ka salon kuku diuwek-uwek. Masya Allah bayan panah cupra suga jeung salakina. Jeung naon jeung Instagram. Ulah. Masya Allah, musibah. Aya nu kitu aya. Aya. Loba. Lalu si istri ini memasak dengan tangannya sendiri, nyembelih kambing dicekelan sorangan, nggak letiknya. Wonder Woman memang, Masya Allah. Dengan ketidaksengajanya, rumahnya itu tingkat tapi rumah tingkat baheula di tingkat ayeuna beda. Wah, berarti sahabat balengan baheula mah tingkatnya leuwih saparo pandung ieu. Saparo na pandung ieu kotak sakitu luhurna kotak deui. Atapnya juga kalau kita berdiri ukuran tinggi kita 170 mun nyepeng gitu teh atap teh nempel. Jadi di masa kaya lah. Atap itu nempel. Sampai ketika itu anaknya di atas, lihat ibunya potong kambing lagi di bawah, anaknya umur 5 tahun, 4 tahun. Ninggalikeun 5 tahun, 4 tahun. Si ibu termencit, dia kisah nyata. Di zaman Rasulullah SAW. Sampai akhirnya kata anaknya yang kakaknya, Dek, umur 5 tahun, 4 tahun, hayu lulutan, mana jadi embekna aing mencitna. Bayangkeun. Aranake budaknya, Pak. Aranake naon? Budak. Cek alina nyesok, cenah urang jadi embekna nya, heuh. Mana nu mencitna? Lumpat ke handap si anak neangan pesok, meunang pesok. Lumpat ka luhur. Ditidurkan itu adiknya. Ditengahkan lehernya, disembelihlah mulai. Ngajerit, Bu, Pak. Ngajerit. Siapa yang menjerit? Adiknya ngajerit, lanjutnya ini lu ngajerit. Paeh tak adiknya. Maut. Meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar suara teriakan dari sang adik, sang anak, si ibu kaget, aya naon di luhur. Lumpat ka luhur, ningali kurang kali nak adina tos tergeletak meninggal dunia. Bayangkeun, irek boga hajat, paribasa kan hajat, aya hajat lagi lompat. Erek nyuguhan, erek aya tamu, kira-kira lamun ayeuna urang posisina rek aya tamu, tapi rek aya tos aya nu mautkeun di bumi, kira-kira jadi tetamuna. Diusir geus panah mantok ka ditu ulah ka dieu. Aing teu papaten goblok. Kan gitu. Malah nyalahkeun salakina gara-gara bapak sih, coba bapak teu nginge warang tua. Moal kieu kejadian, mun urang mah kos kitu. Tapi ini sudah takdir dari Allah. Di balik semua ini ada hikmah. Di balik semua ini, Masya Allah, ada sesuatu rahasia yang Allah akan tunjukkan kepada keluarga ini dan umumnya untuk kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya, Masya Allah, si ibu terkaget-kaget melihat wajah ekspresi seorang ibu kaget, sedih, sewak, macam-macam. Si lanjut kaget, kasihanan, mundur-mundur, akhirnya digejret di luhur tengah handap maut di lanjutnya. Dua-dua nama mau. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia datang ke suaminya ke masjid mengatakan, Pak, punten maut putra itu? Karena dia tidak mau mengecewakan suaminya. Inilah istri solehah. Tidak mau merusak suasana apa yang telah digembirakan oleh suaminya. Beda dengan pengajian zaman anjeun ngomong balik ke si bodak desa laki itu, Pak. Terus Pak, Bu, gitu entah Bu. Coba selalu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya si anak itu digendong, dibawa, digeletakkan, ditidurkan, dibersihkan darahnya, lalu ditutupi dengan kain. Seakan-akan ini anak berdua sedang tidur. Datanglah tiba saatnya hidangan sudah tersiapkan. Sambil masak, sambil curi sebenarnya. Tapi ya sudahlah, apa yang terjadi. Saya tidak boleh merusak suasana kegembiraan suami saya. Terhidangkan semua hidangan. Lalu Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Rasulullah pun tiba. Dan suaminya pun tiba. Lalu kata suaminya, dipersilakan, silahkan ya Rasulullah, cicipi masakan ini, makanlah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pertama, panggillah budak belian. Budak belian, budak hamba sahaya. Apakah anda punya hamba sahaya? Punya ya Rasulullah. Dipanggil hamba sahayanya. Dia sedang berkebun, dipanggil. Ambil, disisihkan makanan. Jika disisihkan, ambil sedikit,
serahkan, antarkan ke putri saya Fatimah. Sesungguhnya Fatimah putri saya belum makan selama 3 hari sama seperti saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bayangkan, ahlu baitin Nabi, nugaru sorga, nugaru sadayana, tetuangnya, Masya Allah. Setelah itu ketika sudah diambil, lalu dipersilahkan oleh seorang ini, suami tadi, silakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya tidak akan makan kecuali istri dan anakmu pun ikut makan bersama saya. Suaminya nggak tahu mana kejadian yang sebenarnya, tidak tahu. Dengan polosnya siap panggil itu. Ayo, ini kesempatan barokah kanjeng Nabi. Panggil anak-anak kita. Apa jawaban istrinya? Anak-anak kita sedang tidur, tapi sekali Pak. Karunya diisuk ulin baik, bobo. Oh ya sudah, nanti kita ambil sisa saja sedikit untuk anak kita kalau sudah bangun. Namanya bisa dengan bobo. Keluar lagi dengan istrinya. Lalu Rasulullah mengatakan, mana anak-anaknya? Saya tidak akan mulai makan ini kecuali anak-anakmu hadir makan bersama saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah udah tahu kejadiannya. Lalu suaminya bilang sama istrinya, panggil anak-anak, panggil anak kita, panggil anak kita. Lalu kata istrinya sambil mutik lah ngajawin, hayuk kajarok maksudnya apa? Kenapa? Dalam masuk ke dalam. Kenapa? Bapak bayar ngagugahkeun ulah abdi. Bapak udah tega ngomong, udah tega. Apa yang harus saya katakan? Nah, ini bakal merusak suasana ketika duduk senang dengan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya si bapak nak kaluhur ngagugahkeun ulang kali buka naon selimutnya dibuka, subhanallah, keduanya bangun seakan-akan tidak ada masalah. Bangun dari tempat tidurnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bingung kata pamajikan. Ditepak-tepak pipina, aing teh ngimpi henteu. Tadi ngageletak malona heueuh dua-duana naon? Is dead. Nu hiji dibeleh, disembelih, anu hiji dikejernya. Bingung. Kata suami, ayo makan. Digandeng ini kedua anak sambil tersenyum. Duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika duduk bersama Rasulullah, mereka makan. Si perempuan belum makan, Pak. Masih ningalikeun si anak dua. Ningalikeun dek mana teh masih hayu. Bener, tapi mah itu. Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, kayaknya ada yang bingung dari wajah Anda. Dijawab, betul ya Rasulullah. Katanya Jibril datang ke saya. Tahu kamu, suaminya, tahu sahabatku, bahwasanya kedua anak ini sudah meninggal dunia. Tapi Jibril datang kepada saya, Allah hidupkan kembali kedua anak Anda. Karena apa? Karena Anda, keluarga Anda sudah memberikan hidangan kepada saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi naon geus ngahidankeun jeung Kanjeng Nabi salamat. Geus ulah ragu-ragu. Lamun aya muludan teh ngiluan ambil, mun bisa make imah ulang ya mulut dan pasti barokahna, pasti syafaatna, pasti hasanatna, pasti Gusti Allah pasti. La syakka wala raib. Dan kita tahu banyak isyarat kabar-kabar gembira dari mereka a'immah, para ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Ibn Jauzi, Imam Rafi'i, bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Banyak makalah mereka ketika mereka merayakan, mengadakan untuk sholawat bersama, berkumpul bersama, ikut senang dan ikut andil atas senangnya, atas kelahirannya Sayyidina Muhammad. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, ini contoh yang harus menaikkan keimanan kita. Abu Lahab yang sering kita dengar kisahnya, Allah ringankan betul ketika hari Senin. Gara-gara apa? Senang. Ikut senang sampai membebaskan daripada budak beliannya. Budak beliannya dibebaskan. Allah ringankan. Padahal Abu Lahab jahatnya kan kosumana kan Nabi. Tapi Allah ringankan ketika setiap hari Senin. Karena apa? Dalam hatinya pada waktu itu pernah senang, ikut gembira atas kelahirannya kasih Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senang dalam hatinya Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad, gak bakal disiksa oleh Allah. Yang hatinya ada Nabi Muhammad, gak bakal disiksa. Tidak akan. Selamanya ketika di hatinya ada Rasulullah SAW.
Nah insya Allah apa yang kita keluarkan dari panitianya pada malam yang berbahagia ini, insya Allah menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah mual panjang lebar unggal taunggih mulu dan leres. Alhamdulillah muncul kali bahasa ongket ongket tausiah tapi nya angger-angger kene gitu-gitu wae maksudnya kumaha Habib ya gitu-gitu wae ngomongkeun baturna lanjut, bohongna lanjut, gelang bentong salatna lanjut, boro-boro rek ngomongkeun sunnah Qur'anna komo deui Jadi saya mau kasih pertanyaan kepada bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pertama, ibu, bapak kira-kira hoyong jadi jelma leres enggak? Dijawab bu. Ibu, saran bapak nu hadir di tempat ini, tanyakan diri kita sendiri dan jawab serentak bersama-sama, kira-kira ingin jadi orang benar apa tidak? Ayat ini ngomong Habib, ayat jadi bajingan baik nggak boleh. Ayat jadi setan baik ayat. Jawabannya sama kan? Sama nggak? Sama. Semuanya pasti pengen jadi orang benar, orang sok. Itu pertanyaan pertama. Sepakat. Pertanyaan kedua, langsung aja udah poin-poinnya aja. Nanti kita tidak keluar dari tempat ini, kita berusaha menjadi orang soleh dan solehah. Kayaknya tujuan utamanya kan gitu, leres. Nah, yang ulang kali itu hayangnya kudu jelas hayang jadi soleh. Anu kedua, kira-kira orang geus bener aja nih. Alhamdulillah. Jawaban yang sama. Mun masih ada masjid aing geus bener kok goblok dengan eta mah setan namanya. Ngaku bener. Masya Allah. Kira-kira geus bener aja? Bener aja bu? Alhamdulillah. Jawaban kedua sepakat. Jawaban yang ketiga, kira-kira bener nggak? Jawab. Ira harek bener nggak bu? Kayak bapak-bapak hayang terang jawaban ibu-ibu. Bu, ira harek bener nggak? Isukan, lusa, bulan harap, tahun harap, modal kehil ada. Ira harek bener nggak? Ayeuna. Yakin ayeuna. Asa teh yakin ayeuna. Yakin ayeuna. Yakin. Ayeuna hayang jadi mah bener. Siap ngalakonan naon mau disyaratkeun jadi jalmi bener. Siap. Ulah padu siap na bae. Siapnya kudu siap. Jawaban yang tepat alhamdulillah benar. Niat pertama harus niat iraha ayeuna. Ulah ngangke-engke. Bisik engke menjadi mayit. La tasaqqa fi al-salihat ila gadan la ala gadan ya'ti gasirta fil lahdi. Nyaho isukan menuju yang lahap kurang. Ayeuna yang jadi mah bener. Insya Allah dengan niat yang soleh, di perkumpulan yang soleh, untuk seseorang yang paling soleh yaitu Habibuna Muhammad, dengan niat pertama, ya Allah, saya datang ke perkumpulan ini mengikuti ikut serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami orang soleh ya Allah. Itu tujuan utama. Itu yang pertama. Yang pertama harus punya niat heula. Kamu terboga tegablek niat percuma mau ngakal jadi jalma soleh kudu innamal a'malu binniyat. Setelah niat apa? Nah iya bukan dua, kadang-kadang lipu prasangka baik sama Allah. Lamun masih boga sangkaan goreng patut ka Gusti Allah moal kala datang ka modal ge jadi jalma soleh moal da suudon dan moal. Salah satu suudonnya kita sama Gusti Allah apa? Kadang-kadang ketika diberi takdir sama Allah sedikit, yang kurang senang di hati kita, gelendeng, kita goreng takut ke orang. Plus, padahal nggak tahu di semua balik ini ada rahasia dari Gusti Allah. Sok lamun yakin kan Gusti Allah, sangka baik kan Gusti Allah, tahu isi Al-Quran. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, insya Allah. Memang kesenang tapi geslah ieu dipasihan di Gusti Allah narima teh pasti di balik itu pasti akan ada hikmah. Ini syaratnya jadi orang soleh. Memang hayang nama cina urang teh embung pegatan lima contoh. Tapi nggak tahu di balik ini semua. Ketika kita sabar dan menerima,
Ya sudah, mau apa lagi? Subhanallah, di balik ini Allah akan menjodohkan dengan wanita yang lebih cantik lagi, yang lebih solehah lagi. Kan nggak tahu, ini contoh. Sampai pernah ayat kisah seorang kiai dengan santri, seorang kiai dengan santri. Si santri tadi lulus, pintar pisan, pang pinter nak di sekolah amre, lulus pang pinter nak, sering ngagantosan ustad nak kiai nak. Ke kampung-kampung itu semuanya badalan orang, di badalan mana ya badalan sampai sakampung kenal kabeh kamu orang kali ya. Tapi memang subhanallah, setiap ada kelebihan ada kekurangan. Kelebihannya dia cerdas, kelebihannya dia pintar, kelebihannya menguasai ilmu, bisa sama masyarakat baik orangnya. Tapi kekurangannya apa? Masya Allah, cebol, terang cebol, non cebol. Letik, penet, ya ukurannya mini lah. Ukurannya apa kok? Lu boncel maka sarting pak. Mini, ya sepuk. Ijam adalah arangannya Asep lah kata Allah. Asep mini atau Ujang we? Ujang ke Asep. Gaus. Bisa Asep lah, gampang lah Asep. Enggak, ayo mah Asep dia mah boncel langkung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Memang setiap manusia itu ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Mau mungkin halus baik, pasti. Habib itu cina kasep, tapi kan hidung kaget, kekurangan air hidung. Tapi kan manis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dia semua bisa sorangan gitu. Habib Usman ini, masya Allah banyak kelebihannya. Masya Allah, kasep hidung kaget nih hidungnya. Masya Allah, kereta api ke hidung nggak pernah nunggu apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terkenalnya ini masya Allah, emang tiklok letik kolok, letik pendek gestok nama mini deh. Sampai dipanggilnya Asep Mini. Asep Mini terkenal, masyarakat senang aja Asep. Masya Allah, sampai tiba saatnya datang tetap jadi Pak Kiai. Orang yang lulus Pak Kiai, hayang tidak menang jodoh kawin. Ditanya, Sep, kayak mana hayang kawin? Kira-kira pandangan ayat tuh ayat Pak Kiai. Saha yang murid Pak Kiai itu, karena itu yang lulus. Saha awalnya Siska. Ayah Siska ini, ayah Siska ternyata bentang pesantren, bahkan bentang eta kampung. Panggulis nok jongtung kutilang kurus tinggi langsing. Eta kersi Asep ini ngomong hayang kasih Siska, mereka mungkin sebenarnya Aisyah termikir gitu. Kedua awal, ngomong gitu, cuma nasihatnya. Anak dari kiai belum bisa menangkan muridnya. Sep, musajin harus pakai lihat air mereka. Seperti jangankan anda, saya air hayang kasih Siska. Kiai enak di satu hayang ngandung Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai mikir kiai, saya disakalkan itu saja sih. Untuk kiai hayang kasih eta lah, saya kasih Siska. Ya si kiai saya bisa kasih Asep, udah pintar, udah cerdas, tangan nyangges. Kira-kira kiai dibikin mualnya, mulai kira-kira dipasirkan mualnya. Ya coba main keterangan jodoh mah. Dia sih amalkan baca sholawat nggak 1000 kali. Setiap habis sholat 5 waktu selama sebulan, insya Allah mana yang amal diberi. Punya ada murid yakin nak kiai nah. Tanda orang yakin sama Allah, dia pasti yakin sama kiai. Ya kenapa? Karena kiai ini yang bawa dia kepada Gusti Allah, yang bawa mengenal Gusti Allah. Nyangga Pak Kiai dengan pede nak mata sholat unggah poe selama sebulan. Datang ke Kiai, gue sebulan. Yakin diterima, yakin kena ini. Nyangga Pak Kiai, isukan mana jam 7, kudu isuk-isuk kaibana sesisa. Pentak mana itu. Jadi Pak Kiai, terus mana serangan? Diterima bener, akhirnya can yakin. Saya ingat bener, saya ingat hayang. Kemarin kata terima aing paju, apa nama gitu. Gol di sisi kanan deh. Ternyata sisi dia tulis lah. Masa ngomong candung aing wah geus edan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai akhirnya si boncel ieu teh si boncel. Si Asep Mini teh dongkap ke Bumina Siska, enjing jam 7. Kebetulan Siska itu orangnya yatimah.
yang bapaknya sudah meninggal dunia umurnya 13 tahun. Nu aya indung sampai begini. Cina Sep, cina. Ustaz kenal si Asep mah di kampung. Mangga kalabat. Mangga. Waduh, ayeuna mah Cina Sep jadi ustadnya, ibu teh nyaho mani keur bujang leutikna cenah. Dipokeun deui. Kumaha Sep? Nya Bu punten ka dieu terus terang bae. Sekarang mana Bu? Daya di pasar. Iya Bu, ka dieu terus terang. Nya sok gandian terus hayang hayang bade ngalamar jeung Siska cenah. Masya Allah. Kunaon Bu? Kada urang cenah alit ieu. Nya jodoh mata terang ya mohon saya punten bisa. Lain teu nampi terus terang saya kugaung teh ibu teh ngadoa. Ka Gusti Allah, mudah-mudahan Asep teh jadi salaki urang teh. Bu, salaki na Siska lain saya. Bukan buat Siska, Asep nikah jeung ibu bae. Ibu tos kami ngadanda. Ramat na Siska teh tos maot keur Asep teh. Terus si Asep mikir, oke malaikat salah ngalapan. Malaikat mau salah Bu. Bulat balik, Sep, ibu teh masih geus lain Sep. Ibu teh 45 umurnya. Iya Bu, tapi dah geus si Sep. Sok Asep mikir heula ulah mutuskeun heula. Mikir. Kayaknya geus Bu. Si Asep rundingan heula jeung Pak Kiai nya. Eta selama dia berjalan rumah Pak Kiai teh siga jelema linggung. Ai teh nyebutkeun deul salat teh hayang kasih Siska da eueuh emak. Mun ai emak Siska nya meureun. Dan teu salah. Jangan nyebut Pak Kiai. Kumaha aya kabar gembira lain? Ya, kumaha nya Pak Kiai? Kumaha kitu? Oke, punten nya oge malaikat sok salah. Teu Pak Kiai teh. Kumaha sih? Teu Pak Kiai berarti kan ngalamar malah dilamar balik. Oh nya alus. Mana dilamar di Siska lain Pak Kiai indung ka Siska ngalamar aing. Pak Kiai macina hayang seuri bunganya henteu kedel Pak Kiai. Yang Sep ayeuna mah cenah. Udah hatena puas mah Sep. Siska mah jeung Pak Kiai cenah. Pak Kiai na Sep. Sabarnya Sep. Gusti Allah mah nyimpen rahasia. Mane sing yakin bae. Doa mane pasti digabul ku Gusti Allah. Geus ayeuna mane istiqoroh heula. Ulang mutuskeun. Yang Pak Kiai di istiqoroh, nya sama-sama istiqoroh. Saya istiqoroh kan Anda Sep. Sudah ulang istiqoroh. Saminggu balik deui. Kumaha Sep? Aya jawaban. Saur Pak Kiai kumaha? Cek Pak Kiai mah mending nyakeun bae Sep. Istiqorohna anus. Mohon abdi ge ngimpi ka deuleu we cenah beungeut indung teh. Jadi siap ngalamar. Isuk kana datang ngalamar Bu. Pak Kiai na datang. Si Asep na datang bari jeung kedel tapi geus mah daripada eueuh awewe ngahayangkeun ka aing. Isi ke ada ulang maluhur teuing di Siska manis indungan itu meunang anakna meunang indungan. Geus lah kurang leuwih mirip saeutik mun indungan aya huisan samir lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya ketika itu lamaran Bu, terjadi lamaran segala macam menentukan tanggal, minjem papayon segala macam. Geus komplit. Nanggap gambusan, nanggap kiai geus kabeh. Geus hajatan gedean. Subhanallah, seminggu sebelum pernikahan memang takdir Allah. Tak indung nasi Siska pae kabar. Makanya ketika mendengar ketaprak penjawab si Asep erek innalillahi sieun salam, erek alhamdulillah sieun salam. Banyak edem. Saya sing sabar. Kumaha Pak Kiai? Tak cenah maot sing. Erek ngomong innalillahi. Jadi pakai geus kumaha disadir kan yang di jodoh mah. Rembukan di keluarga indung si Siska. Ya ayeuna mau Siska jadi sangat tinggal. Soalnya terus asa anak satu-satu. Geus rembukan mamah nganaon rembukan. Siska mana dia ka dieu. Kumaha kitu wa. Geus nya Mimi kan geus naot ini nyawa papayon segala macam. Geus nya mun kieuna mun gantikeun Mimi maneh teh kali menji Asep tuh. Gabung anak gabung enggak? Gara-gara husnudon ka Gusti Allah sabar, urang mah teu sabaran. Coba bukan kasih Asep dilamar balik itu, geus hayang aing mah hayang. Geus jangan awe mah loba tapi lihat. Ini yang dikatakan orang soleh dia kayak gini.
Sabar, di balik itu semua pasti Allah yang punya skenario. Akhirnya benar, kawin di sisa. Menepak bulu sapi, jadi kita semua. Masya Allah, namanya jodoh. Nggak tahu semua itu dibalik rahasia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ibu bapak, namanya hidup di akhir zaman, loba fitnah di mana-mana. Kadang-kadang loba kuat, benar. Udah mereka pancing kuat, loba tinggi sepabarulik hidup teh, terus tidak ada jalan kecuali kita banyak prasangka baik sama Allah Ta'ala. Karena dengan prasangka baik kita akan menerima apa yang ditakdirkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah orang tersebut akan menjadi orang soleh. Moal karena jadi soleh, lamun kurang keboga hati saya ka Gusti Allah. Itu yang disebut niat sama prasangka baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu ketika ingin jadi orang soleh, berusaha hatinya itu harus bersih. Lamun hatinya kotor, kira yang soleh, ayo apa? Ayo nak kiai, udah kayak jadi orang soleh, tapi hatinya masih bawa hasud, mual karena jadi soleh, mual karena jadi benar. Apalagi kita tujuan soleh perkumpulan pada malam hari ini mahabbah ila Rasulillah. Mual karena mahabbah, lalu masih bisa mahabbah batin anu kotor. Jadi ribut ya, tahun demi tahun membicarakan tentang mahabbah ila Rasulillah. Publik ulah mensadari sejarah Kanjeng Nabi terus. Yang ditakut akhlaknya Nabi, al-jamal, wal-kamal, wal-nawal, komplit ketampanannya, keindahan wajahnya, Masya Allah, kesempurnaannya, pembelaannya untuk umat, tidak ada duanya Habibuna Muhammad. Kenalkan diri kita kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Ketika Anda mengenal Rasulullah, pasti Anda akan mencintai Rasulullah. Betul, tak kenal maka tak sayang. Man arafahu ahibbahu, pasti orang yang mengenal pasti cinta. Tapi beda kan, kenal Kanjeng Nabi itu tidak kenal kasih aset. Kenal Kanjeng Nabi tidak sekedar seperti sama si Ujang. Kenal Kanjeng Nabi bukan seperti kenal sama saya atau sama Habib Usman atau sama Pak Kubu, beda. Kenal Kak Urang, kenal Kak Kubu, kenal kasih Habib Usman, kenal kasih aset, kenal kasih Ujang, mereka bawa hati ini dan tiga bisa baik kenal. Bisa aja ente cinta kepada saya walaupun dengan hati ini dan dengki Anda. Kepada Asy, kepada Ujang. Tapi kenal kepada Nabi Muhammad, itu kenal yang spesial. Karena kita mengenal mencintai untuk orang yang paling spesial, yaitu Habibuna Muhammad. Lalu urusan yang seukur kenal baik bisa menimbulkan rasa cinta. Abu Jahal lebih kenal ukuran Kanjeng Nabi dibanding kita semua. So Abu Jahal kenal dengan Kanjeng Nabi. Lain kenal deui nyaho leutik. Nyaho leutik Abu Jahal. Apal. Tapi lihat apa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Masya Allah, itu Abu Jahal sangat sayang kepada Nabi Muhammad karena tahu sifat rahmah kasih sayangnya Nabi Muhammad, tahu sifat amanatnya Nabi Muhammad, tahu sifat keistimewaannya Nabi Muhammad. Tapi belum diutus jadi Nabi. Bahkan sepakat satu Mekah, Abu Jahal pun menyepakati bahwasanya gelar Nabi Muhammad yaitu Al-Amin. Bahkan Abu Jahal kalau mau keluar kota nitip barang Kanjeng Nabi, saya titipkan sama Muhammad, karena tidak ada orang yang terpercaya ketika itu hanya Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Abu Jahal kenal, lebih kenal di urang nggak poe ningali wajah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Menolak. Kapan menolak? Ketika Nabi Muhammad mengumpulkan dan duduk termenung di Masjidil Haram, datanglah Abu Jahal ketika setelah menerima wahyu. Lalu Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, wahai keponakanku, wahai Al-Amin, apa yang kau pikirkan? Sayangnya Abu Jahal kepada siapa? Habibuna Muhammad ketika itu, sebelum diutus menjadi Nabi. Sampai akhirnya di situ Nabi Muhammad mengatakan, wahai pamanku Abul Hakam, ya aku paman Kanjeng Nabi. Belum ada pertikaian, belum ada di situ Abu Jahal memusuhi Nabi Muhammad SAW. Apa-apa Muhammad, ini tangan pokoknya Muhammad nomor satu. Ya
Abal Hakam, masih dipanggil lagi Abal Hakam bukan dengan. Apa jawabannya? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Abal Hakam, jika sudinya, maaf, engkau kumpulkan orang-orang Mekah untuk naik besok atau malam hari ini di Jabal Abi Qubais, saya akan menyampaikan satu berita yang sangat penting. Apa kata Abu Jahal? Siap ya Muhammad, sami'na wa ata'na. Ternolak, langsung nurut. Jangan besok, malam hari ini akan saya kumpulkan. Gebrak-gebrak kalian sudah perlu Mekah. Rumah Abu Jahal, orang Mekah rumah Abu Jahal. Ya ini pemuka Quraisy. Muncul kurang nama ia presiden. Masya Allah. Semua tidak ada yang berani sama yang namanya Abu Jahal. Dulu itu yang terkenal hebat Abu Jahal, ya, Abul Hakam itu Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab. Ini yang masih Ali masih kecil, ya. Juga Zubair bin Awam masih kecil. Mereka juga pendekar, berani-berani. Tapi ketika itu yang masa-masa orang tua yang senior 3 orang ini. Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi, sama satunya siapa? Umar bin Khattab. Itu kalau dia berburu, batuna berburu ketijang. Naon deh? Nah? Naon? Piit. Tapi ini ketiganya orang-orang Mekah, hanya 3 orang ini. Kalau berburu yang dia buru masuk kota Mekah, yang di kanannya adalah singa. Singa macan. Ayam mau, ayam wanita buru mau, ayam modal mana? Abu Jahal mah gelut aja mau. Sayyidina Hamzah teh gelut aja. Kekal bener. Masya Allah. Makanya sok dia peperangan di zaman Rasulullah, orang-orang Arab. Rasulullah mulai peperangan umur berapa? 50 tahun. 53 tahun. Abu Bakar 50 tahun. Sayyidina Umar berapa? 48 tahun. Orang umur 48 tahun besar waktu ada rumah besar. Dulu Masya Allah kuat-kuat mereka. Dulu ke singa. Zubair bin Awam juga begitu. Masya Allah. Munya hadapan musuh atas Zubair bin Awam. Itu pakai kadang alin-alin untuk bahasa. Maksudnya apa? Barisan ini. Ya dalam riwayat ketika peperangan itu kalau sudah pakai imamah, Zubair bin Awam imamahnya kuning. Dalam riwayat dikatakan imamahnya kuning. Jibril pun ketika turun ikut peperangan Badar, maka imamahnya kuning seperti yang dipakai oleh Zubair bin Awam. Karena ini pendekar, betul-betul pendekar. Itu kalau menghadapi musuh Pak, Bu, Zubair bin Awam, orang kan berbaris nih, di barisan. Ada yang paling depan, Rasulullah paling depan. Zubair bin Awam minta izin kepada Nabi Muhammad. Di mana? Bukan paling depan, tapi lebih diharapkan dengan musuh. Abu Harith. Nungguan takbir itu kan. Lalu ditukar Allahu Akbar. Ya Zubair bin Awam langsung nembus daripada orang-orang kafir. Ngedolkin heula. Masuk ke tengah barisan sampai mengkocak-kacirkan orang-orang kafir masih di belakang. Baru dengan takbir saja. Sampai balik lagi ke depan. Bolak-balik. Kita mau naik kuda, saking jangkungnya. Zubair bin Awam sukuna napak ke hana. Ayo, rumah kesarian mana? Ayo nama, boro-boro ini calana. Seperti itu. Mereka itu pemberani. Makanya paharep-harep. Nah ini Abu Jahal, orang berani, dihormati di kota Mekah. Ketika itu apa yang dikatakan Muhammad? Siap, saya percaya sama Muhammad. Dikumpulkan semua orang di mana? Jabal Abi Qubais. Naik ke luhur kabeh. Ketika naik ke luhur, hiji nu katinggalin di handap. Semua naik, duduk semua. Nabi Muhammad berdiri. Ketika berdiri, lalu apa yang dikatakan Muhammad? Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apa pendapatmu tentang saya? Mereka sepakat, Pak. Sepakat. Dengan mengatakan antal amin. Kamu adalah orang yang paling jujur. Kamu adalah orang yang paling kami percaya. Abu Jahal pun mengatakan seperti itu. Semua ketika itu ada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini pendusta-pendusta semua ini. Orang-orang kafir gedean semua ini. Dedengkot kabeh. Munafik mah ada penabi tukang nabi.
Tapi ini mereka ini orang Arab Quraisy itu beda. Namun kesenang kesawang beneran, mun cinta beneran. Subhanallah. Lalu Rasulullah ketika mendengarkan mereka sepakat, wah kata Nabi semuanya sepakat. Saya dikatakan amin. Saya adalah orang yang terpercaya. Ini kesempatan saya. Ini risalah dari Allah. Tapi Allah yang punya sekenal. Lihat Allah biar buktikan. Cinta sama Nabi itu gak sembarangan. Sekenal apapun Anda itu perlu syarat. Ketika itu subhanallah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Jika seandainya kan Nabi Muhammad di belakang bukit itu ada musuh menyerang kita saat ini, apakah kalian percaya? Sepakat Abu Jahal mengatakan, "Na'am ya Muhammad, kami percaya." Tidak ada satupun yang tidak percaya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Atani Jibril, datang kepada saya Jibril, membawakan risalah sebagaimana telah membawakan risalah nabi-nabi sebelum saya. Dan saya saat ini telah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalian akan meyakininya dan mempercayainya." Wah, mulai dirinya. Tuhan itu memiliki Abu Jahal. Apa katanya? Itu percaya. Jika ini mau percaya, tahunan percaya. Tapi gara-gara risalah terpercaya. Yang tadinya cinta, senang, bohong. Katutup cinta. Bingung, ada apa dengan Abu Jahal? Wah, baru bikin fitnah Abu Jahal. Berkoar-koar, anak seorang yatim, ngaku dia jadi nabi. Ini pengakuan palsu. Wah, mulai koar-koar. Bikin sekutu mereka, bikin komplotan. Sampai akhirnya, tapi di dalam hati Abu Jahal, saya ini tahu Muhammad itu mau benar. Dari mana ketahuannya? Ketika di malam hari, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berturut-turut selama 3 hari, Abu Jahal dan Abu Sufyan dengan tidak sengaja, tidak ada janjian, di jendela hijina, Abu Jahal di jendela hijina mirangkeun aosan Al-Quran dilantunkeun ka Nabi Muhammad SAW. Dipirangkeun. Sallu ala Nabi Muhammad. Dipirangkeun. Sampai subuh kiwang. Karena tahu ini Muhammad benar, tapi tidak iman. Tidak bisa, nolak hatinya. Sampai subuh, elek balik kanyakuan Abu Sufyan. Maneh, kenal dia. Oh, makanya kenal. Ayo, udah, ulah ibu. Balik sampai 3 poe. Pas 3 poe nya anak-anak geus geus jujur-jujuran mek nama cenah akal. Maneh keur naon di dieu? Nya aing mah keur mirengkeun Muhammad keur ngaos-naos. Abu Sufyan, Abul Hakam. Nu di aos Muhammad teh benar. Nabi Muhammad ini ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, nggak mungkin ini karangannya Muhammad, ini datang wahyu dari Tuhannya Muhammad. Kata Abu Jahal, benar, hai dinyaho. Yang kamu nyaho beriman baik, sudah beres urusan. Sama kah insya Allah beriman kabeh, sama kah bakal iman kabeh, lalu mana iman, dan mana imamna. Apa kata Abu Jahal? Mana Abu Sufyan? Oh itu sadar. Kakek Muhammad dan kakek urang, kakek mana kan nyaho. Tiba heula sampai ayeuna saingan bae. Tiba heula saingan bae. Baheula teh aya waktu haji, tapi hajinya zaman jahiliyah. Masih menyembah berhala. Itu kalau orang datang dari luar, mereka waktu zamannya waktu haji, kakek saya dan kakeknya Muhammad itu berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk mempersiapkan orang-orang haji. Biar dapat nama. Biar dapat kehormatan. Saya nggak terima kalau Muhammad itu jadi nabi. Kenapa nabinya bukan saya? Gara-gara naon? Gara-gara naon? Iri, dengki, hasud dalam hatinya, bobrok. Dalam hatinya apa? Bobrok. Sekenal apapun kita kepada Nabi Muhammad, kalau bisa masih membawa hati yang bobrok, iri, dengki. Tetangga nembok mobil anyar sewa, nembok bawa salaki anyar cilah kawinna sewa, saingan gara-gara dunia. Dalam hatinya busuk dan buruk. Sekenal apapun kita kata Nabi Muhammad tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini contoh
Ini yang harus kita pikirkan hadirin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tujuannya untuk membersihkan hati kita. Bukan hanya sekedar kenal sama Nabi Muhammad. Bukan sekedar kita menyambung dengan tali Nabi Muhammad. Akan tetapi tujuan utamanya adalah membersihkan hati kita. Sehingga ketika kita kenal, walaupun kenalnya sebentar dengan Nabi Muhammad, kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini proses berusaha. So, namun jadi hayang jalma soleh, ya kudu bener hatena. Pertama niat, bukan dua husnudon, nuka tilu kudu hatena soleh. Lamun hatena soleh pasti awakna ge soleh. Wa idza soluha jasadu kullah wa idza fasada jasadu kullah ala wahyal qalb atau kama qala Rasulullah SAW. Lamun hatena bener pasti awakna bakalan bener. Lamun hatena busuk bobrok pasti awak nage bakalan bobrok. Naon eta saur Kanjeng Nabi? Hati. Ini semua kembalinya kepada hati. Bersihkan hati kita. Terubit hayang. Nyesok. Lamun hayang diubaran. Ulah sampai ke diubaran. Geus ge diubaran. Heuh diubaran teh nya ulah ngasa ukur mubaran we diinum obat. Nah. Ayeuna boga penyakit, misalkan penyakit kencing manis atau penyakit naon, datang ke dokter hayang waras diubaran, teu diinum obatna. Kira-kira waras moal? Moal. Ya syariatna kan gitu leres. Syariatna gitu leres. Ayeuna cenah hayang diubaran hatena tapi obatna teu diinum, nya percuma moal kada sehat hate. Bari jeung obatna teu diinum penyakit teh. Barijeun pantanganna teu dihindari, apa yang terjadi? Lain teu waras modal nu aya. Kencing manis. Pantangannya apa? Sirup, sprite, kali itu lah. Gula ya, tablet gula manehna kencing manis. Datang ka dokter, yo diberi obat manehna. Diinumnya sampai 3 kali muhun dok, dimuhunkeun bae. Nyampe ka imam, alah dokter setan gitu. Ngomong, wah, terus pijeun obatna, dipijeun obatna. Ditanggap sirupnya, dihakan sangupnya, sprite tadi inum, 3 poe modalna. Saya tadi memang umbul dia juga. Tapi apa yang terjadi? Ya itulah kita. Hati kalau tidak diobatin, harus mati. Mati. Kalau sudah mati, jangan harap kita kenal Rasulullah. Jangan harap kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sok ubaran, di ubaran teh diinum obatnya. Kumaha caranya? 3 perkara. Ubar di mana? Para ulama bahkan sahabat Rasulullah SAW mengatakan dalam satu perkataannya, ibhad an qalbika fi ma talatul maut. Carilah dari hatimu, maksudnya ngubaran hati di 3 tempat. Berarti kudu diinum ya obatnya. Kudu diinum. So kira-kira mentilu ieu urang dilakonan moal harap urang bisa bersih hati. Hese. Nu aya murungdan unggal tahun meunang pahalana, meunang bagiana, tapi sir rahasia cinta hese. Susah. Mangkana kan dirungkat cek abdi yang kita ditausian ieu wae. Nu obat teh diinum. Yang pertama apa? Yang pertama adalah majlis taklim, majlis zikir atau majlis sholawat. Artinya majlisul khair. Ieu obat. Lamun hayang waras, unggal poe kudu ngahadiran majlis. Bib hese. Nah hayang waras, tapi hese. Coba lamun aya duitan majlisna datang enggak boleh. Karena bukan kerjaannya kita. Ya Allah. Kerjaan yang kita lakukan buat ngisi perut, Pak. Mati ya sudah, perutnya kempung. Jadi tengkol. Tapi pengajian ketika untuk membersihkan obat hatinya, insya Allah kita akan senang selama-lamanya. Karena kehidupan kita adalah akhirat. Mereka mana? Fa'aina tadhabu. Mereka mana, Bu? Oh, melini aku sakitu alusna, muli gelang sakitu alusna, hudung sakitu alusna, HP sakitu alusna. Fa'aina tadhabu. Pak, mereka mana si ibu? Ibu siapa mereka mana?
Tidak ada langkah kecuali di akhir daripada kita, tujuan kita adalah kuburan. Mereka mana? Bunget kita kaset loh. Cuma cengir selfie sampai 100 kali. Mereka mana? Selfie mau download teman-teman. Yang di bawah hanya apa? Hati yang bersih. Di hari tersebut, hari pembalasan, la yanfa'ul malu wala banun. Harta, anak hancur, tidak akan bisa yang menyelamatkan kita. Kecuali mereka yang akan selamat adalah orang-orang illa man atallaha biqalbin salim. Salimna ya Allah, selamatkan daripada hati-hati ini ya Allah. Bersihkan hati. Kumaha carana obatna? Majlis khair, majlis kebaikan. Taklim boh majlis sholawat. Lamun cina eueuh nyanyian majlis sorangan di imah jeung anak jeung incu. Kumpulkeun hayu sholawatan bareng. Ai majlis teh naon tempat pancalikan. Tempat pancalikan naon kasae, yang ai majlis teh kudu loba. Ketiluan opatan ge majlis jeung mubaran ha. Hate rek eusina sholawat rek ratiban. Geus maghrib sampai isya hayu, ngelapai teh kudu aya. Kumpul ratib adat maca basail khairat. Hatta cina opatan di luar teh naon nu penting aya majlisna. Dan anak, dan inju, dan murid, dan di tetangga, dan di baturan, dan duaan, dan di luar. Yang penting dia kumpul, kasayat, iya perkumpulan anu bisa nyehatkan hati. Yang pertama. Yang kedua apa? Qiraatul Quran. Ya obat muka dua diminum. Iya mah obat hijin. Muka dua boro-boro Al-Quran deh. Mau dibuka HP deh. Kumaha rek sehat ieu hate. Lamun hatena sehat moal aya di pasiraeun salah lugia teh moal. Pasti salah hijina aya kalimakeun. Lamun dua-duana kotor teu diubaran hatena parasehat kata pegatan aya. So, hatena bersihkeun. Quran. Nu katilu naon? Qiyamul lail. Waktu khalwah. Berduaan sama Allah Ta'ala. Sholat malam, tahajud, boro-boro tahajud subuh nanya jam berapa? Mending jam genap, jam 10. Jamak jenang jamak akhir jam 2. Musibah, Quran hante, tahajud hante, majlisan hante. Ngomong dari cinta ke Nabi, jadi mana ke Abu Jahal cinta ke Nabi. Gitu. Mumpung masih ada waktu, tidak ada kali. Oh, terlambat bener. Eta kalimat terlambat, kalimat setan. Dia nggak mau hatinya bersih, mual ayah di rumah korupsi, mual ayah delman hatinya bersih, maling duit rakyat, mual ayah. Mual ayah, anu jalma hatinya bersih, maling duit seraki, mual ayah. Gila kan mual. Jujur kan? Karena orang yang hatinya bersih itu pasti jujur dalam tingkah lakunya, segala-galanya pasti. Mudah-mudahan insya Allah obatnya di arinum. Amin. Amin. Naon bu obatnya bu? Kanggo cinta kanjeng Nabi, kanggo bisa nyolehkeun awak urang. Naon obatna? Majlis taklim. Naon deui? Ngaji Al-Qur'an. Nu katilu naon? Tahajud. Insya Allah hatinya bersih. Insya Allah anjina bakal yakin gak Gusti Allah. Insya Allah jadi sholat. Insya Allah amin ya robbal. Setelah 3 dilakukan, itu obat diminum, pantangannya harus dihindari. Iya mau obat tadi elep, pantangannya dielep. Ya itu aja. Yang masih mending gitu daripada obat diminum pantangan di lebok mah. Ternyata semua dalam gitu mah. Ngaji tara, ngaji sangka. Naon deui? Ya mulel tara. Pantanganna dielep naon pantanganna? Maksiat. Naon? Maksiat. Ngaji tara. Ngajian tara majlis. Quran tara. Ya mulel tara. Anu osok naon? Majlis ngomongkeun batur. Ngarumpi, ngagibah. Gosip. Ini contoh kecil.
Apakah coba pikir kira-kira bakal hati bersih enggak? Oh, bu ayah keluar tinggal gosip teh naon, keluar teh mawa iri, mawa dengki, ngomong ngegosip di tetanggana, ngomong di iro nek si ganti. Kunaon itu Bu Ida, si Ida di si iro ngobrol. Si ganti eta teh ngobrol teh ujuk-ujuk lobanya aneh. Padahal mas dosa laki teh gawe naon, geus ngomongkeun. Mulai si iro teh panas tuh, aya kudu bisa balik ka imam. Pak, si Yanti teh tadi si Ida ngomong balik gelang, iraha aing balikna. Wah, bapakna balik di mana? Di pagawean. Tenderna teu meunang, gajina ambles. Ngamuk ku aya. Si ibu teh kumaha sih? Wah, dipasehan teh. Pasehan. Coba kalau majlisnya diubah, jangan majlis ghibah. Majlisnya majlis sholawat, insya Allah pulang itu bawa hati bersih. Ya mau ngomongkan gelang, ngomongkan dunia, ngomongkan pakaian, ayo pasehan di salaki. Giliran salaki ngomongin yang nubir gitu, no? Lalu bu, enggak sudah. Yang kita bicarakan di rumah sehari-hari, biar hati bersih kita jadikan rumah kita majlis. Duduk sama anak kita, sama keluarga kita, tidak berbicara kecuali Habibullah Muhammad, kecuali Rasulullah, kecuali sholawat, kecuali istighfar, kecuali tasbih, wa tahmid, wa tahlil yang kita bicarakan dengan keluarga kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah kalau tidak dilakukan dia obatnya satu pantangannya jauhin maksiat semaksimal mungkin. Aduh be kasih ngol deui ngesok tobat deui dia. Kasih ngol deui tobat deui dia. Tapi ulah dihaja ya teruslah gampang kayak tobat ya ieu bahaya. Ini bukan malah ngebersihkan hati, malah tambah motoran hati. Mudah-mudahan insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali hati kita sudah dibersihkan oleh Allah. Tidak ada iri dengki di antara kita, tidak ada hasud di antara kita, tidak ada sombong di antara kita. Semua kita menjadi hamba yang bersatu, menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita mati membawa hati yang bersih. Nabi Muhammad bangga kepada kita. Ya Allah, harapan kami dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, tidak ada harapan kami kecuali Nabi Muhammad menyelamatkan kami dan memberikan syafaat kepada kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di negara kita Indonesia. Ya Allah, jadikanlah negara yang aman, jadikanlah negara yang makmur, jadikanlah negara yang pecinta kasih Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ini keluarga kami ya Allah, dan kami dan semua orang tua kami yang masih hidup, kecuali nyawa itu diiringi oleh Nabi besar Muhammad. Jadikanlah kami husnul khatimah ya Allah, jauhkanlah dari segala macam fitnah dunia wa fitnah akhirah ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada sanak saudara kami, dan kepada seluruh sayyidul umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala man sallallahu alaihi wa ala man qabbar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.